Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas tentang toksisitas karbon monoksida, sulfida, dan sianida. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Gulita Indah Trisnawati, Ervina Setianingrum, dan Natasha Faruki Andrian Putri. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian dan penyebabnya, kemudian gejala, mekanisme ketoksikan, dan penanggulangannya. Pertama, kita akan membahas tentang karbon monoksida. Karbon monoksida adalah pencemar primer berbentuk gas yang tidak berwarna, tidak memiliki rasa, tidak berbau, dan memiliki berat jenis yang lebih kecil dari udara, serta sangat stabil dan mempunyai waktu tinggal 2-4 bulan. Jika suhu udara normal, karbon monoksida berbentuk gas yang tidak berwarna. Karbon monoksida mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya, karena mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah, yaitu hemoglobin. Adapun penyebab keracunan dari karbon monoksida antara lain: 1. Sel-sel darah merah mengikat karbon monoksida lebih cepat dibandingkan dengan oksigen. Yang kedua, menggunakan kendaraan atau berada dekat kendaraan. Ketiga, alat-alat rumah tangga yang panas dapat menghasilkan karbon monoksida. Yang keempat, penyebab utama dari kematian karbon monoksida karena struktur kebakaran di rumah atau gedung. Penyebab terbesar kematiannya adalah disebabkan karena menghirup asap, bukan karena terbakar. Yang kelima, pada proses industri dapat meninggalkan keracunan monoksida, khususnya pada pekerja besi dan baja, yang menghasilkan gas dan gas air yang dengan sengaja dihasilkan oleh hasil pabrik. Yang keenam, pembakaran yang tidak sempurna pada gas api dari beberapa bahan bakar gas yang menghasilkan karbon monoksida, seperti api mengenai permukaan logam dingin atau permukaan yang dilapisi dengan jelaga. Oksidasi sebagian dari batu bara menghasilkan monoksida. Gejala keracunan karbon monoksida. Gejalanya mirip dengan flu, yaitu didahului dengan sakit kepala, mual, muntah, lelah, lesi pada kulit, berkeringat banyak, pireksia, pernapasan meningkat, mental dullness, dan confusion, gangguan penglihatan, konvulsi, hipotensi, mikokardinal, dan iskemia. Kemungkinan terjadi kematian akibat sukar bernafas sangat tinggi. Adapun mekanisme ketoksikan karbon monoksida melalui jalur pernapasan yang terhirup. Setelah karbon monoksida masuk melalui jalur pernapasan, kemudian melalui sistem sirkulasi sistemik, karbon monoksida akan mengikat hemoglobin darah sehingga terbentuk ikatan Hb karbon monoksida. Maka otomatis oksigen akan terusir. Tubuh akan mengalami kekurangan oksigen dan gejala asfiksia atau kekurangan oksigen. Hal ini disebabkan afinitas atau sifat pengikatan atau daya lengket karbon monoksida ke hemoglobin darah dibandingkan dengan oksigen jauh lebih besar, sebanyak 200-3000 kali lipat. Dalam jumlah sedikit pun, gas karbon monoksida jika terhirup dalam waktu tertentu dapat menyebabkan gejala racun terhadap tubuh.
Selanjutnya tentang penanggulangan keracunan karbon monoksida. Yang pertama, mengatur pertukaran udara di dalam ruangan, seperti menggunakan exhaust fan. Yang kedua, lakukan evaluasi dan terapi suportif jalan napas. Yang ketiga, berikan suplemen oksigen 100% melalui masker yang melekat erat ke wajah. Yang keempat, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini meliputi rutin darah lengkap, glukosa, ureum kreatinin elektrolit, analisis gas darah dengan kadar karbon monoksida hemoglobin. Yang kedua, sesuai dengan kondisi pasien atau dengan foto ronsen toraks. Penanggulangan yang selanjutnya yaitu dengan terapi antidotum. Ada contoh kasus keracunan dari gas karbon monoksida ini, yaitu ditemukan 4 orang tewas ditemukan di dalam mobil Mercedes-Benz di Jalan Raya Kuningan, Cirebon. Berdasarkan hasil visum tim forensik Rumah Sakit Gunung Jati, ditemukannya racun pada saluran pernapasan korban berupa gas karbon monoksida akibat menghirup asap knalpot yang masuk ke dalam kendaraan. Asap knalpot dapat masuk ke dalam mobil karena adanya kebocoran pada knalpot dan bagian bawah bodi mobil. Sulfida. Sulfida merupakan gas asam belerang. Pada air limbah, sulfida merupakan hasil pembusukan zat organik berupa hidrogen sulfida. Hidrogen sulfida yang diproduksi oleh mikroorganisme pembusuk dari zat-zat organik bersifat racun terhadap ganggang dan mikroorganisme lainnya. Tetapi sebaliknya, hidrogen sulfida dapat digunakan oleh bakteri fotosintetik sebagai donor elektron atau hidrogen untuk mereduksi karbon dioksida. Hasil pembusukan zat-zat organik tersebut menimbulkan bau busuk yang tidak menyenangkan pada lingkungan sekitarnya. Toksisitas sulfida. Efek fisik gas H2S terhadap manusia itu tergantung dari beberapa faktor. Antaranya yang pertama, lamanya seseorang berada di lingkungan paparan. Yang kedua, frekuensi seseorang terpapar. Ketiga, besarnya konsentrasi H2S. Yang keempat, daya tahan seseorang terhadap paparan H2S. H2S secara natural diproduksi di tubuh, yaitu di usus besar. Tetapi enzim di tubuh manusia bisa menetralisir racun tersebut dengan oksidasi prosesnya, yaitu dengan membentuk sulfat. Jadi, H2S dalam dosis rendah dapat ditoleransi tanpa batas oleh tubuh. Tetapi, enzim oksidasi ini tidak akan mampu menetralisir H2S dengan kadar lebih dari 300-350 ppm. Ini adalah efek dari H2S menurut ANSI, menurut American National Standard Institute. Di sini yang terakhir itu ada 1000-2000 ppm, menyebabkan hilang kesadaran dengan segera, henti napas, dan kematian dalam beberapa menit. Jadi dalam kadar 1000 mg per liter sampai 2000, ini akan menyebabkan itu ya. Mekanisme keracunan sulfida. Jadi pertamanya, sulfida masuk ke dalam tubuh melalui jalan napas, yaitu inhalasi atau hirupan. Secara cepat, sulfida diserap oleh paru-paru. Kemudian, absorpsi melalui kulit bisa terjadi walaupun hanya sedikit saja. Hidrogen sulfida dianggap sebagai racun dengan spektrum yang luas. Artinya, bisa beberapa sistem racun yang berbeda dalam tubuh, meskipun sistem saraf yang paling terpengaruh.
Toksisitas H2S sebanding dengan hidrogen sianida, yaitu membentuk ikatan kompleks dengan zat besi dalam mitokondria sitokrom enzim sehingga menghalangi oksigen dan menghentikan respirasi seluler. Enzim sitokrom oksidase yang terdiri dari sitokrom A3 kompleks dan sistem transport elektron. Bila mana sulfida mengikat enzim kompleks tersebut, transport elektron akan terhambat, yaitu transport elektron dari sitokrom A3 ke molekul oksigen di blok. Sebagai akibatnya akan menurunkan penggunaan oksigen oleh sel. Penanganan keracunan sulfida. 1. Memindahkan korban dari daerah terkontaminasi ke tempat dengan udara segar. 2. Dalam kasus yang berat, perlu dilakukan intubasi untuk menjamin kelancaran udara. 3. Pasang IV line. 4. Periksa kantung baju korban, karena bila uang koin berubah warna merupakan suatu diagnosis. 5. Di UGD pemberian high flow oksigen 100% merupakan hal yang paling penting. 6. Cek kadar metamoglobinemia dalam 30 menit. 7. Bisa dirawat di ICU. 8. Pemberian antidotum yang termasuk di dalamnya adalah di MAP, natrium triosulfat aerita. Ini mekanismenya terjadi pembentukan metamoglobin atau tiosianat atau kompleks CN atau sianida. Selanjutnya kita akan membahas tentang sianida. Sianida adalah zat beracun yang sangat mematikan. Sianida telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu. Sianida juga banyak digunakan pada saat Perang Dunia Pertama. Efek dari sianida ini sangat cepat dan mengakibatkan kematian dalam jangka waktu beberapa menit. Lalu ini ada asam sianida. Asam sianida itu adalah bersifat asam lemah. Garam sianida baik KSN, KCN, kalium sianida maupun natrium sianida dalam ruangan yang berkelembaban tinggi mudah bereaksi dan membentuk gas asam sianida. Gejala keracunan sianida. Tanda awal dari keracunan sianida ini adalah hiperpnea sementara, nyeri kepala, dyspnea, kecemasan, perubahan perilaku seperti agitasi dan gelisah, berkeringat banyak, warna kulit kemerahan, tubuh terasa lemah dan vertigo juga dapat muncul. Mekanisme toksisitas sianida. Sianida menjadi toksik bila berikatan dengan trivalen ferik. Tubuh yang mempunyai lebih dari 40 sistem enzim dilaporkan menjadi inaktif oleh sianida. Yang paling nyata dari hal tersebut ialah nonaktif dari sistem enzim sitokrom oksidase yang terdiri dari sitokrom A3 kompleks dan sistem transport elektron. Bila mana sianida mengikat enzim kompleks tersebut, transport elektron akan terhambat, yaitu transport elektron dari sitokrom A3 ke molekul oksigen di blok. Sebagai akibatnya akan menurunkan penggunaan oksigen oleh sel dan mengikat racun PO2. Penanganan keracunan sianida. Yang pertama dengan dekontaminasi. Ini disesuaikan dengan jalur paparan. Secara umum dikategorikan sebagai berikut. 1. Inhalasi. Pindahkan pasien ke lokasi yang bebas dari asap paparan dan tanggalkan pakaian pasien. Kedua, apabila mata dan kulit yang terpapar, tanggalkan pakaian yang terkontaminasi, lalu cuci kulit yang terpapar dengan sabun dan atau air. Irigasi mata yang terpapar dengan air atau salin, lepaskan lensa kontak. Yang ketiga, apabila yang terpapar adalah saluran pencernaan, jangan menginduksi emesis. Arang aktif bisa diberikan bila pasien dalam keadaan sadar dan masih dalam waktu 1 jam sejak terpapar sianida.
Isolat emesis bisa diberikan untuk membantu mengeluarkan hidrogen cyanida. Yang kedua, bantuan hidup dasar dan bantuan pertama pada penyakit jantung atau Basic Life Support atau BLS, Advanced Cardiac Life Support atau ACLS. Menurut American Heart Association Guidelines tahun 2005, tindakan BLS ini dapat disingkat dengan teknik ABC, yaitu airway, membebaskan jalan nafas, breathing, memberikan nafas buatan, dan circulation melalui pijat jantung pada kondisi shock. Namun pada tahun 2010, tindakan BLS diubah menjadi CAB, circulation, breathing, dan airway. Tujuan utama dari BLS adalah untuk melindungi otak dari kerusakan yang irreversible atau tidak bisa kembali akibat hipoksia karena peredaran darah akan berhenti selama 3-4 menit. Yang ketiga, dengan terapi antidotum. Salah satu kunci keberhasilan terapi keracunan cyanida adalah penggunaan antidot sesegera mungkin dengan pengalaman empiris tanpa harus mengetahui kondisi kesehatan detail pasien terlebih dahulu. Di Amerika, ada 2 antidot yang telah disetujui oleh FDA, yaitu kit antidot cyanida yang sudah digunakan selama puluhan tahun, serta hidroksokobalamin yang disetujui pada tahun 2006. Kit antidot cyanida merupakan kombinasi dari 3 jenis antidot yang bekerja sinergis, yaitu ada amil nitrat, sodium nitrat, dan sodium tiosulfat. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.